Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Maulia Sana dari kelas PAI 4A. Nah, di sini saya akan menjawab UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, tentunya demokratisasi pendidikan bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang adil, setara, dan partisipasif. Nah, dalam konteks pendidikan agama Islam ini atau yang disebut dengan PAI ini berarti menggeser pendekatan pengajaran dari model otoriter ke model yang lebih dialogis dan inklusif. Nah, di sini guru juga berperan sebagai fasilitator, mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapat dan berdiskusi tentang ajaran Islam dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, kurikulum PAI pun perlu direvisi lagi, lebih menekankan pemahaman kontekstual dan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti toleransi dan keadilan daripada sekedar hafalan saja gitu. Nah, penilaian juga perlu bersifat holistik atau mempertimbangkan proses belajar siswa, bukan hanya di hasil akhirah saja. Namun penerapan demokratisasi PAI di era digital menghadapi tantangan. Nah, yang pertama yaitu kita bisa akses informasi yang tidak berfilter dapat menyebabkan siswa terpapar konten keagamaan yang menyesatkan atau intoleran. Nah, yang kedua, ketimpangan akses teknologi dan literasi digital menciptakan kesenjangan belajar antara siswa yang memiliki akses internet dan teknologi memadai dengan tidak. Nah, yang ketiga, kompetensi digital guru PAI yang masih perlu ditingkatkan dapat menghambat pengembangan pembelajaran interaktif dan menarik. Keempat, potensi penyalahgunaan seperti platform digital untuk penyebaran paham radikalisme atau intoleran. Nah, tentunya untuk mengatasi tantangan ini diperlukan beberapa langkah seperti pelatihan guru yang komprehensif, mencakup peningkatan kompetensi pedagogis dan digital. Selain itu, pengembangan kurikulum PAI yang responsif terhadap pengembangan teknologi dan isu-isu kontemporer, serta menekankan literasi digital dan kritis. Nah, selain itu, upaya untuk meningkatkan akses dan literasi digital bagi semua siswa terutama di daerah terpencil, serta penerapan sistem filterisasi konten digital yang efektif untuk mencegah penyebaran informasi dan menyesatkan atau berbahaya. Dan terakhir, kita bisa promosi nilai-nilai moderasi dan intoleransi dalam pembelajaran PAI untuk menangkal paham radikalisme dan intoleran. Nah, di sini saya mengutip dari buku Tilar HR tahun 2003 yang berjudul Demokratisasi Pendidikan Nasional, Jakarta, Grasindo. Nah, yang kedua, Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang menekankan pada pengembangan akal dan pembentukan adab. Nah, menurutnya kan peserta didik harus diberikan pelajaran secara perlahan sesuai tahap perkembangan intelektualnya sambil dibimbing dalam pembentukan karakter yang baik. Nah, kan tentunya juga konsep ini menempatkan akal sebagai alat untuk memahami ilmu dan adab sebagai fondasi moral dalam penerapan ilmu tersebut. Nah, ketika disintesiskan dengan model pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI berbasis kurikulum merdeka ini, terlihat adanya titik temu yang kuat. Nah, kurikulum merdeka saat ini bisa mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, menyesuaikan dengan tahap perkembangan, kebutuhan, dan potensi mereka, serta menekankan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila yang memiliki kemiripan nilai dengan konsep adab dalam pandangan Ibnu Khaldun ini. Nah, dalam praktiknya di kelas SMP, sintesis ini dapat diaplikasikan melalui pembelajaran diferensiatif berbasis proyek yang menggabungkan pemahaman rasional atau akal dan pengamalan nilai atau yang disebut dengan adab. Nah, misalnya saat membahas tema
akhlak kepada orang tua dan guru. Nah, di sini siswa juga tidak hanya mempelajari ayat dan hadis secara kognitif saja, tetapi juga membuat proyek sosial sederhana seperti membuat video kampanye digital bertema adab, atau siswa bisa menulis jurnal refleksi tentang pengalaman menghormati guru dan orang tua. Nah, saya mengambil atau mengutip jawaban saya ini dari buku Azra Aziumardi pada tahun 2012 tentang pendidikan Islam, tradisi dan modernisasi menuju milenium baru, Jakarta Kencana. Nah, selanjutnya nomor 3, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pendiri Muhammadiyah ini memiliki pandangan visioner tentang pentingnya integrasi antara ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Nah, menurutnya pendidikan itu atau pendidikan Islam tidak boleh hanya fokus pada aspek ritual dan teologi saja, tetapi juga harus membekali peserta didik dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan duniawi untuk menghadapi realitas kehidupan. Nah, pandangan ini sangat relevan dalam konteks kekinian, khususnya dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar, seperti perundungan, penyalahgunaan media sosial, dan menurunnya semangat belajar. Relevansi pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tampak pada kebutuhan untuk menyeimbangkan aspek spiritual dan intelektual dalam pendidikan. Banyak pelajar yang mahir secara akademik tetapi lemah dalam mengendalikan diri atau etika dan tanggung jawab sosial. Nah, disinilah pentingnya pendekatan integratif atau nilai keagamaan seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab harus ditanamkan bersamaan dengan penguasaan teknologi dan ilmu sains atau ilmu agama juga. Nah, hal ini tidak hanya membentuk pelajar yang cerdas secara kognitif saja, tetapi juga memiliki kekuatan moral dan spiritual dalam menghadapi kehidupan digital yang modern di zaman sekarang ini. Nah, desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif, kita bisa mengambil tema seperti menjaga amanah di era digital sekarang. Nah, di sini contohnya di kelas 8 SMP, tujuannya yaitu siswa bisa mampu memahami konteks atau memahami konsep amanah dalam Islam dan menerapkannya dalam perilaku bermedia sosial secara bertanggung jawab. Kita bisa langkah-langkah seperti langkah-langkah pembelajarannya gitu. Nah, di sini guru aktivitas pendahuluan. Tentunya kita seorang guru bisa memutar video pendek tentang kasus penyebaran hoaks di kalangan pelajar dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Nah, selanjutnya eksplorasi nilai keagamaan. Siswa menganalisis misalnya Quran surat Al-Anfal ayat 27 tentang larangan berkhianat dan pentingnya amanah. Dilanjutkan berdiskusi tentang makna dalam konteks digital, makna ayat tersebut gitu. Nah, selanjutnya integrasi ilmu sains dan sosial. Di sini siswa mempelajari bagaimana algoritma media sosial bekerja dan bagaimana berita palsu tersebar secara cepat. Nah, materi ini diberikan melalui kolaborasi sederhana dengan guru TIK seperti itu. Nah, selanjutnya proyek kolaboratif. Di sini siswa membuat kampanye digital berupa infografik atau video pendek gitu yang bertemakan tentang amanah digital yang mengedukasi teman sebaya tentang etika bagaimana berbagi informasi seperti itu. Nah, selanjutnya refleksi dan penilaian. Di sini siswa menulis refleksi pribadi tentang pentingnya menjaga amanah dan kejujuran dalam kehidupan nyata maupun daring. Nah, tentunya desain ini mencerminkan semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tidak memisahkan ilmu agama dari ilmu dunia. Nah, PAI juga bukan hanya
soal hafalan ayat, tetapi juga alat untuk membentuk siswa yang soleh, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai manusia dan warga di zaman sekarang ini. Di sini saya mengutip dari buku Samsudin A pada tahun 2010 tentang pemikiran pendidikan Kyai Haji Ahmad Dahlan dan relevansinya dengan pendidikan Islam modern Yogyakarta Suara Muhammadiyah. Saya akan menjawab soal selanjutnya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan bahwa pendidikan harus menanamkan akhlak mulia dan sikap tawadu atau yang kita sebut dengan rendah hati terhadap guru sebagai inti pembentukan karakter. Nah, dalam konteks pembelajaran PAI ini, pemikiran ini relevan untuk membangun penghormatan siswa terhadap proses belajar, guru, dan ilmu itu sendiri. Nah, selain itu, nilai akhlak dan tawadu juga mendorong siswa untuk bersikap sopan, tidak arogan, dan siap menerima bimbingan yang merupakan fondasi etika belajar dalam Islam. Nah, di era digital atau era modern sekarang ini, di mana krisis keteladanan guru terjadi akibat kurangnya sikap hormat dari siswa dan lemahnya integritas sebagian pendidik gitu. Nah, penerapan nilai ini menjadi penting. Pembelajaran PAI juga dapat menekankan pentingnya adab sebelum nilai atau ilmu melalui kisah teladan ulama klasik, kisah nabi, serta penguatan kultur sekolah berbasis akhlak, serta menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa siswa menghormati guru itu adalah bagian dari iman gitu. Nah, ini juga akan mengembalikan wibawa guru bukan melalui pemaksaan, tetapi melalui internalisasi nilai-nilai luhur dalam jiwa siswa itu sendiri. Nah, di sini referensi dari Hasyim Asy'ari tahun 2010, Adabul Alim wal Muta'alim, Surabaya, Al-Hidayah. Selanjutnya, Ahmad Hasan dari Persis dikenal sebagai tokoh pembaruan Islam yang menekankan pentingnya purifikasi atau pemurnian ajaran Islam melalui rujukan langsung kepada Al-Quran dan hadis, serta penolakan terhadap praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar yang jelas dari keduanya. Nah, dalam konteks kurikulum PAI ini, saat ini pemikiran ini relevan dengan upaya menghadirkan pembelajaran yang berbasis nas atau teks yang rasionalitas, sekaligus pembangunan kesadaran kritis terhadap praktik keagamaan yang bersifat dogmatis atau taklid buta. Nah, selain itu juga kurikulum PAI dalam kurikulum Merdeka ini menekankan pada penguatan karakter, pemahaman kontekstual terhadap ajaran Islam, dan integrasi nilai-nilai moderat. Dalam hal ini, pendekatan Ahmad Hasan dapat berkontribusi positif apabila digunakan untuk membangun nalar kritis siswa dalam menyikapi ajaran Islam secara langsung dari sumber utamanya, bukan hanya melalui tradisi turun-temurun. Nah, namun demikian pendekatan purifikasi ini yang terlalu tekstual dapat mengarah pada konservatisme, terutama jika tidak diimbangi dengan konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan. Meski Ahmad Hasan berniat melakukan pembaruan, sifat krisis terhadap tradisi dapat menciptakan sikap eksklusif terhadap keragaman praktik Islam di masyarakat. Oleh karena itu, pemikirannya lebih condong ke arah reformisme yang bercorak konservatif, yakni ingin melakukan perubahan namun tetap ketat dalam batas-batas tersebut gitu. Referensi ini diambil dari jurnal Rubaidi R pada tahun 2018, Pemikiran Pendidikan Islam Ahmad Hasan dalam Perspektif Pembaruan Islam Modernis, Tafsir Interdisciplinary Journal of Islamic Education. Selanjutnya yaitu dalam filsafat pendidikan Islam. Di sini ontologi menjawab pertanyaan tentang apa hakikat manusia dan realitas
yang harus dididik, terus epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh ilmu yang benar, dan aksiologi itu menjelaskan apa ilmu itu atau untuk apa ilmu itu digunakan gitu. Nah, tentunya ketiganya ini saling berhubungan dalam satu kerangka utuh gitu. Pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki dimensi jasmani dan rohani atau yang disebut dengan ontologi ini. Oleh karena itu, proses pendidikan harus mencakup aspek akal, hati, dan perilaku. Ilmu atau yang disebut dengan epistemologi bersumber dari wahyu atau Al-Quran dan hadis, akal dan pengalaman yang kesemuanya tidak boleh saling bertentangan. Tujuan akhirnya yaitu aksiologi adalah membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak serta berkontribusi dalam kehidupan sosial sebagai khalifah di bumi ini. Nah, lalu analisis landasan penyusunan visi dan misi prodi atau pembelajaran agama Islam ini, di sini ontologi sebagai dasar atau mendorong program studi PAI untuk merumuskan visinya berdasarkan pemahaman hakikat manusia sebagai makhluk beriman dan berilmu. Contohnya itu yang berbunyi seperti ini: menjadi program studi unggul dalam membentuk pendidikan PAI yang berkarakter islami dan profesional. Selanjutnya epistemologi, yaitu membimbing penyusunan misi dalam hal pendekatan keilmuan dan kurikulum. Pembelajaran PAI perlu mengintegrasikan sumber keilmuan Islam dan sains modern serta mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis dan ijtihad. Contohnya, misi akan mencakup penyelenggaraan pendidikan berbasis integrasi ilmu agama dan pedagogi modern. Nah, aksiologi menentukan orientasi nilai. PAI ini harus berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas tetapi juga beretika, memiliki semangat dakwah dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab akan menjadi bagian dari tujuan misi pendidikan. Nah, dengan memahami ketiga pilar filsafat ini, visi dan misi program studi PAI ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan mencerminkan dasar teologis, metodologis, dan etis pendidikan Islam yang membentuk guru sebagai pendidik yang utuh, berilmu, beriman, dan beradab. Referensi dari Azra Azimandi tahun 2012 tentang pendidikan Islam, tradisi dan modernisasi menuju milenium baru Jakarta Kencana. Selanjutnya, konsep ta'dib menurut Syekh Nauqib Al-Athos menekankan pendidikan Islam sebagai proses pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, berbudaya Islami, dan bertanggung jawab secara moral dan intelektual. Ta'dib juga bukan sekadar transfer ilmu, melainkan pendisiplinan jiwa dan pembentukan karakter yang terpadu antara ilmu, akhlak, dan spiritual. Jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional yang mencakup pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berwawasan luas dan bertanggung jawab, konsep ta'dib ini sebenarnya sangat selaras gitu. Ta'dib di sini menegaskan aspek moral dan spiritual yang kadang kurang mendapatkan porsi cukup dalam sistem pendidikan nasional yang lebih berfokus pada aspek kognitif dan keterampilan saja. Nah, di sini dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP ini, PAI dalam konteks tadi kita bisa menerapkan contohnya seperti ini. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu fokus tidak hanya pada penguasaan materi agama, tetapi juga pembentukan sikap, nilai, dan karakter Islami yang sesuai dengan ajaran ta'dib ini. Lalu metode pembelajaran menggunakan pendekatan yang holistik, misalnya diskusi, refleksi, praktik, ibadah, dan teladan guru sebagai model akhlak. Selanjutnya, penilaian kita bisa mengukur aspek kognitif sekaligus afektif dan psikomotorik seperti
sikap toleran, disiplin, dan kepedulian sosial siswa. Dengan demikian, RPPPAI yang mengadopsi prinsip ta'dib ini akan menghasilkan pembelajaran yang tidak hanya informatif, tapi juga transformatif bagi karakter siswa. Referensi dari Al-Athos SN tahun 1993, Islamic Education, its Context and Philosophy, Kuala Lumpur ISTEK. Yang terakhir yaitu model pembelajaran interdisipliner PAI dan ilmu sosial. Nah, contohnya konsepnya itu Ismail Raja Al-Faruqi ini mengusulkan bahwa pendidikan Islam harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan sekuler dengan nilai-nilai Islam yang melalui proses islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu mengkaji dan merekonstruksi ilmu sosial agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, contoh model pembelajarannya ini pembelajaran PAI dan sosiologi. Di sini mengambil materi tentang peran nilai Islam dalam membentuk solidaritas sosial. Tujuannya yaitu siswa dapat memahami konsep solidaritas sosial dalam perspektif sosiologi dan nilai-nilai Islam yang mendukung kerukunan sosial. Nah, adapun langkah pembelajarannya, guru bisa menjelaskan konsep dasar solidaritas sosial menurut sosiologi. Terus kita bisa melakukan studi nilai Islam. Siswa juga mempelajari ayat Al-Quran dan hadis terkait ukhuwah, tolong-menolong, dan keadilan sosial. Selanjutnya, diskusi terpadu. Siswa juga bisa melakukan diskusi membandingkan konsep sosiologi ini dan nilai Islam, kemudian menganalisis contoh nyata dalam masyarakat. Selanjutnya, siswa membuat laporan atau presentasi tentang penilaian nilai Islam dalam membangun solidaritas di lingkungan sekolah atau masyarakat. Nah, model ini mengintegrasikan pemahaman ilmiah dan nilai agama sesuai dengan ajaran Al-Faruqi, bahwa ilmu ini harus diperkaya dengan nilai Islam agar menghasilkan ilmu yang bermakna dan bermanfaat. Referensi dari Jurnal Hasan tahun 2019, Islamisasi Ilmu Pengetahuan dalam Pendidikan Islam Kontemporer. Telaah pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi, Jurnal Pendidikan Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.